Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu Lia Hendriati dari Seman 15 Bo. Pada hari ini kita akan ujian komprehensif untuk dua kemampuan ya khususnya. Ya, pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua potensi profesional. Ya, Ibu Lia sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat, Pak. ya. Sejak ini saya berdua dengan Ibu Haji Fadila, tetapi beliau ada halangan, jadi saya mengcover bagian ya kedua-duanya mungkin nanti. Ya. Baik, Ibu Lia, sebelum kita mulai, Ya, Pak. pertama sekali kita harus tes baca tulis Quran dulu ya. Siapa? Oke, Bu Lia silakan buka ini Al-Quran. Lagi di Ya, jalan saya silakan soalnya, Ibu. Pak. Cuma ada di HP nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Silakan buka, pilih, Surah apa, Pak? terserah. Nah, kamu bisa nyarinya kalau saya tunjukkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Maryam. Ya, ada, Pak. Oke, silakan dimulai dibaca. Ayat yang dari yang pertama, Pak ya? Ya dong, Pama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu Lia, berikutnya kami minta untuk menulis ya, menulis Al-Quran. Sudah siap spidolnya? Sudah, Pak, insya Allah, Pak, sudah. Oke. Tulis ayat Al-Quran berikut ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah apa itu, Pak? Nggak usah ditanya, udah tulis aja. Nggak usah di-searching. Tulis saja ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak usah di-searching. Ditulis. Bapak nyuruh nulis, bukan suruh searching. Ya, Pak. Tulis ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Itu kan populer ya. Pria pemimpin wanita, Pak ya, artinya. Qawwamuna. Bisa diulang, Pak? Ar-rijalu Ya. qawwamuna 'alan nisa'i. Coba lihat di chat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. 'Ala an-nisa. Bala. 'Ala an-nisa. Salah. Sudah kelamaan ya. Qawwamuna 'ala an-nisa. Oke, baik. Coba ditunjukkan ar-rijalu. Gak tahu benar atau salah, Pak. Tapi Masya artinya salah tahu, Pak. Allah. Pria pemimpin. Ar-rijalu. Arri. Arri. Nanti lihat lagi yang benar ya, searching. Salah semua itu. Oke, Pak. Oke, nanti lihat lagi betapa salahnya, betapa besar kesalahanmu itu. Baik, kita masuk ke RPP. Itu siapa? Coba Anda searching, search screen, Subscribe. apa namanya? RPP. Ini namanya siapa tadi? Lia Indriati, Pak. Oke. Belum di ini ya? Belum di, Kelihatan, Pak. belum diunggah kayaknya. Iya kan? Udah saya unggah, Pak. Saya belum ada. RPP 1, Masalahnya Pak. ini masih, hah? RPP 1. RPP 1. RPP 1, siapa namanya? Lia Indriati, Pak. Oh ya, paling atas. Baik. Oke, silakan share screen. Sudah, Pak. Oke, pertama yang ingin Anda lakukan adalah coba Anda praktekkan. Ya, Pak. Anda ini yang apa judulnya? Topiknya? Sorry, materinya? Pelaksanaan acara penyelenggaraan jenazah. Oke, baik. Nah, sekarang Anda ingin mengajar ini. Coba untuk praktek, Anda praktekkan 30 detik ya. 30 detik saja Anda masuk ke kelas, memberikan persepsi atau bagaimana memberikan motivasi untuk di jam pertama. Di jam pertama Anda masuk. Persepsi kan, Pak ya? Iya. Oke. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita membaca doa supaya kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Membaca mulai. Baca doa mulai. Membaca doa selesai. Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian. Jadi apa yang kalian ketahui atau pernahkah kalian melihat atau mengunjungi keluarga kalian yang meninggal dunia? Oke, pernah. Kalian pernah ngapain aja di sana? Ada aktivitas memandikan ya? Oh ya. Setelah itu apa lagi? Mengkafani? Ya, benar. Setelah itu apa lagi? Ada proses menyolatkan? Iya, betul sekali ya. Ada proses apa lagi setelah itu? Menguburkan, betul sekali ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah ya. Baik, oke, terima kasih. Cukup. Oke, berikutnya di dalam RPP ini Anda kan ada apa namanya? Ada metode ya. Iya benar Pak, kayak metode. Iya, ada metode, ada model. Nah, ada model saintifik. Pertanyaannya, apa inovasi yang Anda lakukan terhadap metode dan model tersebut? Iya Pak. Coba Anda jelaskan terkait dengan ini. Karena ini kan kayaknya mirip semua nih, pendekatan saintifik, discovery, problem based, tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Nah,
Karena Yang Anda, kolaborasi, Pak. Kolaborasi, Mm-mm. kombinasi. Ya, apa yang baru? Apa yang apa namanya? Apa yang ide inovasi Anda di situ? Di sini saya memakai metode demonstrasi, Pak. Jadi di Mhm. samping menyediakan materi melalui TIPEK, saya juga menggunakan metode demonstrasi. Jadi anak-anak nanti di situ berdiskusi, setelah berdiskusi Mhm. tanya jawab, menyimpulkan, terus langsung ke bagian demonstrasi, Pak. Jadi anak-anak disuruh untuk mengeksplorasikan apa ilmu yang sudah dia dapat terus dipraktekkan di kelas, Pak, melalui alat Yang di peraga. yang di demo tentang apa tuh? Memandikan Demo jenazah. memandikan jenazah. Ya. Apanya yang baru kan biasa aja tuh. Yang apa namanya yang baru, yang inovasi yang Anda lakukan. Kalau memandikan jenazah dengan demo itu biasa aja Biasa, Pak, ya. dengan alat peraga. Yang ide inovatif Anda apa? Melalui animasi, Pak. Animasi. Katanya tadi demo dengan alat peraga. Iya, Pak. Animasi nanti ini tentang metode dan model. Dulu. Apa misalnya yang Anda praktekkan yang menjadi best practice yang Anda lakukan Ya, selain di demonstrasi, demonstrasi? tadi kan banyak, Pak, ada pakai ceramah juga ada pakai. Mm-mm. Kegiatan siswa itu ada berdiskusi juga, ada. Mm-mm. Di sini nggak ada demo kayaknya, no? Di sini apa saya salah download ya? Di sini kayaknya bermain peran. PBL, Pak, PBL. Pakai tanya jawab, diskusi sama masalah bermain peran ini demonstrasi, PBL. Pak. Sorry, Pak. Ini demonstrasi nih Hmm? maksudnya, Pak. Oh, demonstrasi maksudnya. Nah, coba saya tanya itu di discovery untuk materi materi apa namanya? Apa tadi judulnya? Topiknya? Lupa Eh, terus. Tata cara pengurusan jenazah, Pak. Pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah dengan discovery gimana tuh cara kerjanya? Discovery itu menemukan masalah ya, Pak, ya? Menemukan mayatnya gitu? Enggak, Pak. Enggak menemukan Terus mayatnya. apa? Discovery itu kan buat ini sebenarnya untuk menemukan apa namanya? Menemukan something yang tersembunyi ya. Discovery itu buat untuk materi ini cocok nggak? Kayaknya ini ada kesalahan teknis tadi, Pak, pas penulisan discovery-nya ini, Pak. Harusnya pakai PBL aja tadi, Pak. Sorry, Pak. Itu gimana? Problem based learning, Pak. PBL, Pak. Iya, oke. Kalau problem based learning Ya. apa masalahnya? Jadi, nanti kan saya sebagai guru ngasih materi ajar, terus siswa disuruh nyari permasalahan yang ada terjadi di masyarakat. Misalnya nih, ada orang yang meninggal dunia, tapi dalam Enggak, udah gini langsung aja yang pernah Ibu Lia praktekkan apa di problem based learning itu ngasih problem apa ngasih masalah problem, apa misalnya ya ada ngasih masalah ya? permasalahan, kan nggak mungkin kita datangin mayat ke sini, kan nggak mungkin ke kelas kan, Pak, ya. Kan yang Hmm. kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ya, Pak, biasanya itu. Oke. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia, terus ternyata kecelakaan, terus ada lengannya yang hilang atau anggota tubuh yang hilang, kan anak-anak itu nggak tahu permasalahan seperti itu, Pak. Terus dikasih permasalahan, terus mereka disuruh menyelesaikan masalah itu, Pak. Gimana itu solusinya, gimana, kalau cara memandikannya gimana, atau wajib dimandikan atau enggak gitu. Nanti dikasih tahu dalilnya apa gitu. Nanti anak disuruh nyari dalilnya apa, wajib dimandikan atau enggak. Ibu yang ngasih problem ke dia Enggak, anak atau disuruh dia nyari. nyari sendiri? Anak itu dikasih pandangan kalau ada permasalahan seperti ini,
Nanti disuruh Nah, nyari ya. sendiri, Pak. Yang beda, yang inovatif, yang inovasi, yang inovatif dari PBL Ibu apa? Iya. Yang inovatif. Biasa aja ya. Dari PBL-nya maksudnya, dari bukan ke bawah, yang masih di PBL. Ya kurang Ada lebih yang yang baru nggak? seperti itu aja, Pak, cuman Pak. Gitu-gitu aja. Menambahkan video Kalau di media, kalau di yang inovasi di mana lagi nih? Oh, sebentar ya. Sumber belajar. ya, sumber belajar, Pak. Misalnya kan belajar tentang eh, pengurusan jenazah. Nah, sumber belajar Ibu ngambil di mana coba? Buku paket, Pak. Hmm, Pertama itu buku biasa paket, aja itu. ya. Lingkungan setempat, ya kan? Lingkungan setempat ini maksudnya apa? Ya, keadaan di masyarakat di situ, yang terjadi di situ. Ya, kok bisa jadi sumber belajar gitu? Karena kasus tentang apa jenazah itu terjadinya di masyarakat, Pak. Nggak mungkin di sekolah ada kasus yang meninggal dunia tiba-tiba langsung dibawa ke situ, kan Ya, nggak mungkin. oke. Tentu di Ya, lingkungan betul. kita, ya. Pengalaman peserta didik. Mm. Kan Ibu ini kan mau penyelenggaraan jenazah, sebenarnya sumber belajar masih banyak nggak yang Lewat cover di sini? Menurut Ibu? apa YouTube, saya juga sudah Hmm? bikin video tentang materi pembelajaran juga sudah ada di YouTube, sudah ada. Ya, soalnya kan kayak YouTube itu sudah harus menjadi sumber belajar. IG, TikTok itu sumber belajar. Iya, Karena di IG pun juga kan ada akun-akun yang menyajikan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah. iya ada. Ya kan? Kita Ini untuk berikan, SMP apa? ya. Ini SMA ya? SMA, Pak. Iya, kan di situ. Sumber belajar itu juga sebenarnya di eh, Harus kurang lengkap. Kalau apa ini menurut namanya? Bapak gimana? Menurut kurang lengkap atau gimana? Kenapa? Kenapa? Kalau menurut Bapak ini sumber belajar yang saya sediakan kurang lengkap Ya, atau bisa. gimana? Atau kurang? Kurang dong. Soalnya kan sumber belajarnya kan harus ini lebih kaya lagi ya. Ada inovasi, misalnya eh, SMA ya, berarti SMA lihat siswanya, misalnya dunia mereka apa. Kalau mereka dunianya dunia YouTube ya memang harus dikasih link di situ, misalnya kan nanti Ini sudah ada, Pak, saya ketika tampilkan. mengajar dikasih link, misalnya link yang tempat belajar bagaimana menyelenggarakan jenazah menurut sunnah. Ya. Karena banyak ya model ya, tapi misalnya mana yang pendapat umum yang banyak digunakan di Indonesia. Mm. Gitu. Kemudian sumber belajar itu sebenarnya juga pondok pesantren itu sumber belajar ya, kiai itu sumber belajar, ya kan? Ya. Banyak lagi misalnya kalau misalnya eh, website itu kan banyak ya Ya, yang banyak, bisa Pak. menjadi sumber belajar. Jadi harus kreatif ibunya kan, di sini ada penilaian terkait dengan inovasi kreativitas dalam organisasi sumber belajar atau bahan ajar. Ya, harus ada inovasi baik yang ibu buat sendiri atau yang ibu modifikasi harus jadi sumber belajar gitu. Ibu kalau untuk media misalnya level menggunakan media sudah sampai mana? Udah bisa apa untuk dalam mengajar? PPT kali, Ibu Pak. punya akun YouTube? Punya, Pak. Udah. Channel udah ada, Pak. Ya, channel sudah punya. Udah punya. Bikin Sejak ini PPG video ini. cara pembelajaran sebagai sumber ajar juga sudah ada, Pak. Ada Ya, 2 punya website. Ibu punya website? website. Website belum, Pak. Kalau Oke, website sekolah akun ada, Pak. IG pribadi yang apa namanya sifatnya pengajaran agama ada? Eh, Akun pengajaran agama di IG? baru Nggak TikTok, punya. Pak.
TikTok ya, tapi isinya bukan ini ya, bukan tentang pengajaran agama Islam. Ya ada, kemarin udah upload tentang itu, tentang video pembelajaran Iya. ada juga di situ. Jadi mengajarkan agama hari ini Bu sudah harus model TikTok gitu. Soalnya cara menyelenggarakan jenazah. 5 hal yang tidak boleh dalam memandikan mayat. Ya, 4 cara, nah kan gitu. 4 cara bacaan selama memandikan mayat. Bacaan ketika mensolatkan mayat. Kan pendek-pendek itu Bu. iya, Iya kan? iya, iya. Iya, Ibu sudah harus ke situ mainnya, ke IG, ke Instagram, website dan sebagainya. Baik, berikutnya terkait dengan ini Bu. Ibu ketika mengajar soal jenazah nih, bagaimana Ibu mengajarkan tentang critical thinking, creative thinking, reflective decision making? Tunjukkan. Kalau critical thinking itu lebih kepada dalil-dalil Pak, mengenai dalil. Kata siapa Bu? Kepedulian terhadap jenazah, kita sebagai umat Islam itu harus peduli. Lebih keras Bu suaranya Bu, gimana? Kalau critical thinking atau berpikir kritis itu dengan cara itu Pak, menyajikan dalil-dalil Al-Quran mengenai dan hadis tentang kepedulian terhadap jenazah Pak. Ibu belajar kata siapa seperti itu Bu? Gimana Pak? Ya, di berpikir kritis itu Ibu sebutkan kan dalil-dalil Al-Quran ya. Iya. Itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Maksud saya itu kan ada di modul. Maksud saya kenapa untuk critical thinking tapi isinya dalil-dalil Al-Quran tentang kepedulian terhadap jenazah. Soalnya ini berkaitan sama hukum, Pak. Kalau nggak pakai dalil nanti, oh ini sumbernya dari mana? Gitu kan. Oh, gitu ya. Ya, kalau di sini Bu menulis guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan. Ya, Pak. Dan akan dijawab kegiatan belajar. Contohnya. Tapi kalau saya nggak setuju sih sebenarnya dengan kenapa tentang dalil. Karena dalil itu nggak bisa kita gunakan nggak tahu lah. Tapi ini kan level SMA. Seharusnya kan SMA itu untuk critical thinking memang begitu Bu. Ada ininya. Ibu ada yang ngajarin begitu ya, bahwa untuk critical thinking untuk pengajaran agama itu tanya tentang dalil. Iya Pak. Kalau kalau pelajaran umum mungkin nggak tahu lah saya Pak ya. Ini soalnya berkaitan sama fikih Pak. Iya, tapi kalau kritis kan di fikih juga boleh. Misalnya anak-anak diajarin tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah. Kenapa penyelenggaraan jenazah itu kalau anunya dulu dilatih, kritisnya gitu loh misalnya. Daya kritisnya terhadap fenomena. Kenapa kita harus turut serta dalam mengurusi jenazah gitu maksudnya? Iya gitu. Kenapa misalnya hukumnya fardu kifayah? Kenapa takbirnya penyelenggaraan jenazah itu misalnya tidak ada sujud, tidak ada ruku, hanya takbir 4 saja. Nanti baru penjelasannya pelajaran fikih. Dalil ini isinya. Iya betul Pak. Tapi pertanyaannya kenapa gitu loh? Kenapa kita mesti peduli kepada jenazah gitu Bu? Iya, bisa juga jadi masukan untuk saya Pak. Iya, jadi itu dulu critical thinking itu berpikir kritis terhadap fikih boleh, nggak apa-apa kan berpikir kritis, mempertanyakan kenapa misalnya penyelenggaraan jenazah itu mesti airnya seperti ini gitu kan boleh mereka tanya kritis. Nanti kan tinggal ibu yang menjelaskan, misalnya kenapa airnya harus pakai air baru, kapur barus gitu kan? Kenapa misalnya membersihkannya harus dari mandiin di wuduin dulu kan? Kan itu pertanyaan yang kritis kan? Bisa ya memang terkait dengan saya Pak. Iya, kalau ibu tulis di sini mengajukan pertanyaan tentang materi dalil-dalil Al-Quran tentang kepedulian
ini sebenarnya agak mengelirukan. Tetapi misalnya mengajukan pertanyaan terkait dengan praktek penyelenggaraan jenazah. Misalnya pertanyaannya 1, 2, nanti dijawab dengan dalil-dalil Al-Quran gitu. Ya nggak, Bu? Iya, benar, Pak. Oke, terakhir Ibu, terakhir. Saya bukan terakhir, dua lagi nih. Ya, boleh, Pak. Ibu, menurut Ibu kan belajar tentang teori belajar dan pembelajaran, ya? Iya, Pak. Nah, menurut Ibu RPP Ibu ini lebih cenderung ke mana Saintifik, Pak. dari teori belajar itu? Saintifik, Pak. Nah, apa ada teori belajar saintifik? Sorry, Pak. Behavior, Pak. Behavior. Kenapa behavior? Kenapa behavior? Harus ada perubahan tingkah laku, Pak. Jadi setelah Iya, memang harus baca lagi ya. Tapi Ibu metodenya pakai problem based. learning. Iya, problem based learning. PBL itu punyanya konstruktivis. PBL, scientific, ya kan? Ya. Lupa ya? PBL, kemudian inquiry, recovery, kemudian apalagi project based itu punyanya konstruktivis nggak, Bu? Nggak tahu, Pak. Coba baca lagi. Mungkin gabungan, tapi kalau kecenderungan sebenarnya ketika Ibu menaruh PBL, coba tunjukkan saya lagi PBL-nya di mana? Kalau Ibu menaruh PBL di sini dengan metode diskusi dan demonstrasi, itu lebih konstruktivistik sebenarnya, apalagi Ibu saintifik ya, pendekatannya. Tapi kan dalam kegiatan proses pembelajaran itu kan ada siswa menyimak, siswa menanya, siswa mengkomunikasikan, itu kan saintifik. Iya, iya betul, di sini maksudnya kan itu kan melatih anak-anak untuk mengkonstruk sendiri pengetahuannya kan. Saintifik itu juga begitu. PBL juga metodenya di sini yang nggak behavioristik, paling tanya jawab. Berarti wawancara ini kombinasi lebih antara saintifik. Iya, sebenarnya di sini ada muatan behavioristiknya ada. Mungkin humanistiknya juga ada, tetapi yang ketika ini disebut di sini problem based learning, maka ini lebih cenderung kepada konstruktivistik. Artinya anak-anak itu sebenarnya kalau dengan model seperti ini berarti Ibu membiarkannya nanti untuk dia menggali sendiri di bawah bimbingan Ibu ya, menciptakan misalnya problemnya ini nanti cari sendiri. Ini belajar mandiri sebenarnya dengan PBL. Ini resikonya berarti nanti dia suruh cari sendiri. Mengapa seperti itu, suruh nanya sendiri ke kiai. Kan gitu nanti di bawah bimbingan Ibu. Beda kalau humanistik misalnya, humanisme misalnya lebih memberikan keleluasaan anak-anak itu untuk menemukan sendiri, ya lebih bebas lah kayak sekolah-sekolah alam ya, sekolah-sekolah homeschooling itu lebih humanis ya. Kalau ini PBL Bu, jelas ini kalau Ibu PBL ini jelas punyanya konstruktivistik. Tinggal sinkron. Apalagi kalau misalnya dari medianya lembar penilaian Al-Quran ini media. Ini ya, tetapi berarti di RPP itu sebenarnya itu penting untuk Ibu kan harus tahu nih ya, ketika menyusun RPP harus tahu saya ini mau pakai behavioristik lebih cenderung kemana, kognitif atau konstruktivistik atau humanistik. Jadi beda ketika Ibu ngajar di sekolah dengan kemandirian tingkat tinggi, berarti kita menggunakan konstruktivistik. Ya, kalau misalnya kita ngajar di pondok pesantren yang misalnya agak salaf ya, atau misalnya dogmatis, kita behavioristik pakainya Bu, banyak hafalan, banyak dogma. Tapi kalau kita ngajar di sekolah-sekolah NGO, sekolah-sekolah alam, itu biasa lebih banyak humanistiknya, begitu Bu. Kalau SMA negeri sih sebenarnya combine-nya, tetapi lebih banyak kecenderungannya adalah konstruktivistik. Kita dipaksa sebenarnya Bu untuk konstruktivistik. Karena konstruktivistik ini sebenarnya milik negara-negara yang sudah maju dan mandiri. Kita ini sebenarnya kan masih disuapin nggak Bu anak-anak kalau belajar? Masih banyak dikasih tahu.
ini sebenarnya kita lebih banyak dipaksa, kayak Ibu memakai saintifik, PBL, inquiry, sebenarnya kesannya lebih banyak dipaksa ya, sepertinya ya, Iya, Pak. daripada kondisi real. Apalagi Ibu di mana, Bu? Di Tebo ya? Di Tebo, Pak. Oh, Pelosok pula, Pak. iya. Di pelosok lagi ya. Iya, Pak. Saya kira itu. Ada satu lagi sih sebenarnya pertanyaan ini, tapi coba Ibu satu yang pertanyaan terakhir. Coba Ibu yang menjadi trademark Ibu dalam mengajar, yang membuat kemudian kelas tutup dulu ininya, Oh, tutup dulu. Yang membuat kelas itu asik. Apa yang menjadi ya? Tutup dulu ya. Sudah. Coba Ibu praktekkan dalam waktu 30 detik, Ibu membuat kelas menjadi kelas yang asik. Apa modal Ibu? Mana ya? Kayak breaking boleh, Pak? Ya boleh. Kalau misalnya Ibu tidak bisa praktekkan, Ibu ceritakan yang pernah Ibu lakukan atau yang biasa Ibu lakukan untuk membuat kelas menjadi asik. Itu kayak berupa motivasi atau kayak lebih ke ngasih semangat? Iya, boleh, kan saya udah bilang tadi, Ibu boleh nari ya, saya biasa nari, saya biasa bernyanyi, atau saya biasa baca puisi, atau saya biasa speaking, yang biasa yang menjadi milik Ibu. Oh, oke, Pak. Mulai nih, Pak ya? Ya, boleh. Kalau nggak mulai, kita nggak selesai nanti. Baiklah anak-anak Ibu, setelah kita melewati rangkaian pembelajaran, mungkin kalian ada ngerasa bosan, ngantuk, atau apa ya, kita balikin semangat kita lagi ya dengan cara kita tepuk 1 sampai 3 ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau salah, kena hukum. Oke? Ya. Tepuk 1. Iya, ya udah cukup. Iya. Karena Ibu nggak perlu kaku ya, karena Ibu udah ngajar lama. Oke Ibu, terima kasih Ibu Lia, Indriatisman 15 Sebong. Thank you. Semoga hasil ujiannya bagus. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh stop. Terima kasih banyak Pak Jamal.